Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen dengan NIM 2892150 355. Mata kuliah Ekonomi Internasional dan dosen pengampu yaitu Ibu Wina Sari Kusumaneng Tias, SIP MM. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas mengenai pengaruh perdagangan terhadap perekonomian dalam negeri. Yang pertama, itu ada peningkatan produksi. Nah, perdagangan dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan ekspor. Nah, ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Kemudian yang kedua itu ada diversifikasi. Nah, perdagangan dapat membantu negara untuk mendiversifikasi ekonomi mereka dengan memperkenalkan produk dan layanan baru untuk diekspor. Lalu yang ketiga ada peningkatan pendapatan. Nah, ekspor dapat meningkatkan pendapatan negara dan membantu dalam pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Yang keempat ada peningkatan kompetisi perdagangan. Nah, peningkatan kompetisi perdagangan ini juga dapat meningkatkan kompetisi dalam ekonomi domestik, dapat juga mendorong inovasi dan peningkatan kualitas produk. Dan yang terakhir itu ada pengaruh pada nilai tukar perdagangan, juga dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang lokal. Nah, jika ekspor lebih tinggi dari impor, nilai tukar mata uang lokal ini akan meningkat. Begitu. Jadi perlu diingat bahwa perdagangan ini juga bisa memiliki dampak negatif jika tidak dikelola dengan baik. Ya, gini, misalnya jika impor melebihi ekspor, ini bisa menyebabkan defisit perdagangan dan mempengaruhi nilai tukar mata uang lokal, seperti itu. Ya, selanjutnya mempengaruhi terhadap konsumsi perdagangan, baik itu perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional. Jadi perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional ini memiliki pengaruh yang signifikan tentunya terhadap konsumsi. Nah, berikut ini ada beberapa pengaruh perdagangan terhadap konsumsi dalam negeri. Yang pertama itu ada peningkatan konsumsi ya. Jadi perdagangan dapat meningkatkan konsumsi dalam negeri dengan adanya perdagangan barang dan jasa yang diproduksi di berbagai daerah, bisa didistribusikan dan dikonsumsi di seluruh negeri. Nah, ini berarti konsumen memiliki akses ke lebih banyak jenis barang dan jasa. Yang kedua itu ada perubahan pola konsumsi. Jadi perdagangan ini juga bisa mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Misalnya jika barang dari daerah lain lebih murah atau memiliki kualitas yang lebih baik, masyarakat ini mungkin akan beralih nih ke barang-barang tersebut ya tentunya. Kemudian yang ketiga itu ada pengaruh terhadap harga. Jadi perdagangan ini bisa mempengaruhi harga barang dan jasa. Misalnya jika suatu barang diproduksi dalam jumlah besar di suatu negara, di suatu daerah dan didistribusikan ke seluruh negeri, harga barang tersebut di pasar domestik ini bisa turun gitu ya. Kemudian pengaruh terhadap ketersediaan barang. Perdagangan bisa mempengaruhi ketersediaan barang. Itu misalnya jika suatu barang langka nih di suatu daerah, barang tersebut ini bisa didatangkan dari daerah lain melalui perdagangan, seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada peningkatan kesejahteraan konsumen. Dengan adanya perdagangan, konsumen ini memiliki lebih banyak pilihan barang dan jasa ya tentunya, yang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka, begitu. Kemudian pengaruh terhadap produksi. Yang pertama itu ada peningkatan produksi. Jadi perdagangan ini dapat mendorong peningkatan produksi dalam negeri untuk memenuhi permintaan ekspor. Nah, ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Yang kedua itu ada spesialis produksi. Jadi perdagangan internasional ini memungkinkan negara untuk berspesialisasi dalam produk
barang dan jasa, di mana mereka ini memiliki keunggulan komparatif. Nah, ini berarti mereka dapat memproduksi barang dan jasa tersebut dengan lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan negara lain. Kemudian yang ketiga itu ada teknologi dan inovasi. Jadi, perdagangan ini dapat mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru. Perusahaan dapat belajar dari mitra perdagangan internasional mereka dan menerapkan teknologi dan metode produksi baru. Yang keempat itu ada peningkatan kapasitas. Perdagangan ini dapat membantu meningkatkan kapasitas produk suatu negara dengan memberikan akses ke pasar yang lebih besar. Namun, perdagangan ini juga memiliki dampak negatif pada produksi jika tidak dikelola dengan baik. Oke, misalnya jika suatu negara ini terlalu bergantung pada ekspor satu jenis produk, mereka mungkin rentan nih terhadap fluktuasi harga internasional gitu. Kemudian pengaruh terhadap distribusi pendapatan. Yang pertama itu ada peningkatan pendapatan. Jadi perdagangan dapat meningkatkan pendapatan negara dan individu. Negara yang mengekspor barang dan jasa dapat memperoleh pendapatan dari penjualan tersebut. Sementara itu, individu yang bekerja di industri yang mengekspor juga dapat memperoleh pendapatan lebih tinggi. Kemudian yang kedua itu ada distribusi pendapatan yang tidak merata. Namun, perdagangan ini juga dapat menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Misalnya, industri atau wilayah yang berorientasi ekspor mungkin mendapatkan keuntungan lebih besar dari perdagangan dibandingkan dengan yang lain. Yang ketiga, perpindahan pekerjaan. Perdagangan dapat menyebabkan perpindahan pekerjaan dari sektor yang kurang kompetitif ke sektor yang lebih kompetitif. Ini bisa berdampak pada distribusi pendapatan jika pekerjaan baru tersebut membayar lebih rendah atau lebih tinggi dibanding pekerjaan yang lama. Kemudian yang keempat itu ada peningkatan ketidaksetaraan. Jika manfaat perdagangan tidak didistribusikan secara merata, ini bisa meningkatkan ketidaksetaraan pendapatan. Misalnya, jika hanya segelintir perusahaan atau individu yang mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan, sementara yang lain tidak. Kemudian penting untuk mencatat nih bahwa pemerintah ini memiliki peran penting dalam mengelola dampak perdagangan terhadap distribusi pendapatan. Kebijakan seperti pendidikan dan pelatihan, bantuan, pengangguran, dan redistribusi pendapatan dapat membantu memitigasi dampak negatif dari perdagangan. Yang selanjutnya itu ada aspek non-ekonomi. Selain aspek ekonomi, perdagangan internasional ini juga memiliki dampak pada berbagai aspek non-ekonomi. Ya, berikut ini adalah beberapa contohnya ya. Yang pertama itu ada budaya. Jadi perdagangan dapat mempengaruhi budaya suatu negara, misalnya melalui perdagangan makanan, musik, film, dan produk budaya lainnya dapat tersebar dan mempengaruhi budaya lokal. Kemudian yang kedua itu ada lingkungan. Jadi perdagangan ini juga dapat memiliki dampak pada lingkungan. Misalnya peningkatan produksi untuk ekspor dapat menyebabkan peningkatan polusi atau penggunaan sumber daya alam. Yang ketiga ada hubungan internasional. Jadi perdagangan dapat mempengaruhi hubungan antar negara. Negara yang memiliki hubungan perdagangan yang kuat ini cenderung memiliki hubungan politik yang lebih baik gitu. Ya, jadi memiliki politik yang lebih baik biasanya cenderung ya. Kemudian yang keempat itu ada pendidikan dan pengetahuan. Jadi perdagangan ini dapat mengaruhi penyebaran pengetahuan dan pendidikan, misalnya melalui perdagangan. Teknologi dan ide baru dapat tersebar dan
mempengaruhi sistem pendidikan dan pengetahuan lokal. Dan yang kelima ada hak asasi manusia dan kondisi kerja. Jadi perdagangan itu juga dapat mempengaruhi kondisi kerja dan hak manusia. Ya, misalnya perdagangan dapat mendorong perbaikan standar kerja dan hak asasi manusia jika negara-negara dengan standar yang lebih tinggi ini. Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat berupa pergeseran keluar dari garis production possibility frontier atau PPV, atau dalam bahasa Indonesia ini dikenal dengan garis kemungkinan produksi atau KP. Nah, ini berarti bahwa dengan adanya perdagangan, suatu negara dapat menghasilkan dan mengkonsumsi barang dan jasa melebihi batas kemampuan produksinya sendiri. Nah, dengan kata lain, perdagangan ini memungkinkan suatu negara untuk mencapai tingkat pendapatan real yang lebih tinggi gitu. Misalnya jika di Indonesia ini memiliki keunggulan kooperatif dalam produksi kopi, nah maka Indonesia dapat mengekspor kopi ke negara lain dan menggunakan pendapatan dari ekspor tersebut untuk mengimpor barang dan jasa lain yang tidak dapat diproduksi secara efisien di Indonesia gitu. Nah, dengan cara ini Indonesia dapat menikmati tingkat konsumsi yang lebih tinggi dari yang bisa dicapai hanya dengan produksi domestik. Namun perlu diingat bahwa perdagangan internasional ini juga memiliki tantangan dan resiko seperti fluktuasi nilai tukar, persaingan internasional, dan ketergantungan pada pasar ekspor. Nah, oleh karena itu penting bagi suatu negara ini untuk mengelola perdagangannya dengan bijaksana. Kemudian konsep keunggulan komparatif ini adalah prinsip dasar yang mendasari perdagangan internasional dan spesialisasi produksi. Keunggulan komparatif ini adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi suatu barang dengan biaya relatif lebih rendah dibandingkan negara lain. Dengan kata lain, negara tersebut ini dapat memproduksi barang tersebut dengan pengorbanan yang lebih sedikit dibandingkan dengan negara lain. Misalnya jika di Indonesia ini memiliki keunggulan komparatif dalam produksi kopi, atau karena faktor iklim, tanah, dan lain-lain, maka Indonesia ini akan cenderung berspesialisasi dalam produksi kopi dan mengekspornya ke negara lain. Nah, sementara itu Indonesia ini akan mengimpor barang-barang lain yang produksinya ini kurang efisien dibandingkan dengan negara lain. Spesialisasi ini memungkinkan setiap negara untuk memfokuskan sumber daya produksinya pada barang-barang yang dapat diproduksi dengan paling efisien. Hal ini akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan memungkinkan juga pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Namun perlu diingat juga bahwa spesialisasi dan perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif ini juga memiliki resiko seperti ketergantungan pada satu atau beberapa jenis produk ekspor dan fluktuasi harganya komoditas di pasar internasional gitu. Ya, oleh karena itu penting bagi suatu negara untuk memiliki strategi diversifikasi ekonomi yang baik. Begitu. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya. Dadah.